Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan Nur Wahid. Saya dari Universitas Islam Batik Surakarta, Prodi Teknik Industri. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan pengendalian resiko pada aktivitas tambang batubara. Selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Industri pertambangan batubara mempunyai hubungan erat dengan aktivitas pekerjaan. Namun, terdapat salah satu masalah yang selalu melekat dengan pekerjaan penambangan, di mana setiap jenis pekerjaan memiliki potensi bahaya dan resiko yang mungkin terjadi, seperti kerugian bagi orang yang dikenai, seperti macamnya ya luka, cedera ringan atau berat, bahkan juga kematian. Dan bagi perusahaan itu sendiri ada kerugian tenaga kerja, biaya, jam kerja, dan lain-lain. Tahapan manajemen resiko menurut AS atau NZS 4360 2004 yaitu ada penetapan konteks. Penetapan konteks yaitu yang dimaksud adalah latar belakang dari kegiatan manajemen resiko yang akan dilakukan atau parameter dasar yang akan menentukan resiko apa yang harus dikelola. Yang kedua ada melakukan identifikasi, yaitu mengidentifikasi bahaya ya. Di situ penilaian resiko, yaitu penilaian resiko menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor per titik 05 Men atau 1996 adalah proses untuk menentukan prioritas pengendalian terhadap tingkat resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya ada pengendalian resiko. Ya, di situ kita mengidentifikasi cara pengendalian resiko-resiko dari bahaya. Selanjutnya ada melakukan pemantauan dan tinjauan langsung. Yang terakhir ada komunikasi dan konsultasi ya. Di situ melakukan komunikasi dan konsultasi dengan mengambil keputusan internal maupun eksternal terkait dengan proses manajemen resiko secara keseluruhan. Selanjutnya ada identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan pengendaliannya resiko pada aktivitas tambang batubara. Yang pertama ada land clearing, yaitu pembersihan lahan. Ya, pembersihan lahan sebelum dilakukan aktivitas penambangan ya. Di situ land clearing bisa dilakukan dengan bulldozer. Bahayanya yaitu pohon rebah. Penilaian resiko pekerjaannya tersebut high risk. Kejadian bahayanya yaitu bulldozer bisa tertimpa pohon, bulldozer bisa tergelincir, bulldozer bisa rebah. Pengendalian resikonya yaitu di situ bulldozer harus dilengkapi dengan safety kanopi kabin ya, supaya terjadi tertimpa pohon ya bisa meminimalisir kerusakan pada kabin dan manusianya. Dan bulldozer harus mendorong kayu dengan sejajar, merobohkan pohon di ukuran kurang dari 30 cm. Jika lebih dari 30 cm maka pohon tersebut bisa dipotong menggunakan senso. Yang kedua ada hauling topsoil, pemuatan topsoil. Di situ bahayanya yaitu longsor, karena tanahnya masih lunak ya, longsor. Terus nilai resikonya yaitu high risk, pekerjaan high risk karena di situ di material yang masih asli atau lunak. Kejadian bahaya yaitu dump truck bisa amblas, terbalik. Untuk pengendalian resikonya yaitu di sepanjang pinggiran jalan harus dibuatkan tanggul ya, supaya nanti jika tergelincir atau slip itu dump truck itu masih ada penahannya, yaitu tanggul itu. Dan juga dipasangi safety line jika terjadi kelongsoran.
Ya, selanjutnya ketika ada loading overburden, di sini bahayanya bisa kesenggolan. Ya, untuk penilaian resiko bisa di medium. Loading overburden di situ bahayanya yaitu debu, licin jika hujan ya. Kejadian bahayanya yaitu dump truck bisa amblas, bisa selip jika hujan, bisa kesenggol eksavator jika loadingnya berdekatan. Untuk pengendalian resikonya yaitu ya harus diberikan alat support seperti bulldozer dan grader untuk maintenance front, dan juga diberikan alat support water truck untuk mengurangi debu ya. Selanjutnya itu ada hauling overburden. Kondisi bahaya yaitu debu, licin, jalan tidak bagus atau bergelombang. Nilai resiko medium. Kejadian bahaya bisa tertubruk adu domba karena penglihatan kurang dikarenakan debu tadi. Ketika hujan licin kita harus stop juga. Yang ketiga harus diberikan alat support seperti glider ya untuk perbaikan jalan supaya tidak bergelombang. Selanjutnya yang kelima ada loading batu bara di pit tambang menuju stockpile atau penampungan. Kondisi bahayanya yaitu yang pertama debu sama pecah kaca di situ bisa jadi. Penilaian resiko medium. Kejadian bahaya yaitu akibat debu ya, iritasi kulit, sesak nafas, terus bisa debunya terkena mata, iritasi mata jika kita tidak menutup kaca kabin ya. Bisa terjadi pecahan kaca karena terpelanting oleh bongkahan-bongkahan batu bara itu. Untuk pengendalian resiko yaitu harus menggunakan safety cabin untuk eksavator, dan yang kedua harus diberikan alat support water truck untuk menyemprot batu bara sebelum dimuatkan ke dump trucknya. Selanjutnya yang keenam ada hauling batu bara menuju stockpile atau menuju crusher atau pemasaran. Ini maksudnya hauling batu bara dari stockpile menuju ke crusher atau langsung di pemasarannya ya. Di sini kondisi bahaya yaitu ada jarak berdekatan antara dump truck satu dengan dump truck yang lain, debu juga di situ banyak. Penilaian resiko medium. Kejadian bahaya yaitu ya senggolan jika parkirnya terlalu berdekatan, bisa senggolan dump truck satu dengan dump truck lain, bisa senggolan eksavator dengan dump truck jika loadingnya berdekatan juga. Untuk pengendalian resikonya yaitu ya yang pertama dikasih bulldozer untuk maintenance front tersebut, dan juga water truck untuk penyemprotan batu bara ya sebelum dimuatkan ke dump trucknya. Selanjutnya ada persyaratan alat pelindung diri dan macamnya ya. Persyaratan alat pelindung diri itu enak, nyaman dipakai, tidak mengganggu saat kita kerja atau tidak mengganggu pergerakan kita. Selanjutnya memberikan perlindungan yang efektif terhadap jenis bahaya. Macamnya ada helm untuk melindungi kepala, rompi sebagai pelindung diri kita karena di situ rompi ada namanya reflektor ya, pemantul cahaya, safety shoes, sepatu safety untuk melindungi kaki, masker sebagai pelindung diri dari debu, menutup hidung, air plug untuk menutup telinga dari kebisingan alat, kacamata ya, digunakan jika silau matahari atau debu juga.
Untuk mencegah bahaya diperlukan satu, mengenal dan memahami pekerjaan kita. Di sini harus tahu pekerjaan kita itu apa, di mana. Yang kedua, mengetahui jenis bahaya yang timbul jika kita bekerja di situ. Maka apa bahaya yang timbul di sekitar area kerja kita tersebut? Yang ketiga, identifikasi terhadap bahaya. Kita harus tahu dan harus bisa mengidentifikasi terhadap bahayanya yang akan terjadi. Yang keempat, pengendalian bahaya dan resiko. Ya, jika terjadi bahaya atau resiko, kita harus bisa mengendalikan, meminimalisir. Ini semua tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya di sini ya. Di slide sini sudah saya jelaskan tadi. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata atau kekurangan, mohon maaf. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.